Halo guys, perkenalkan nama saya Adam Alfian. Di sini ada dua orang teman saya. Boleh diperkenalkan nama siapa? Oke, untuk nama saya Muhammad Dirga Rezeki Putra. Nama gue Olivia Andriani. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan untuk sekolah SMK Citra Edukasi Bangsa itu ya. Kenapa memilih untuk sekolah di SMK Citra Edukasi Bangsa? Untuk gua di sini sekolah di sini itu disaranin sama orang tua gua karena gua di sekolah lain itu enggak keterima karena nilai-nilai gua tuh terlalu kecil buat masuk ke sekolah lain. Makanya gua disaranin buat masuk ke sekolah sini. Oke, kalau untuk Olip gimana sih? Kenapa bisa memilih sekolah ini? Awalnya gue disaranin sama teman gue buat sekolah di sini. Dan kebetulannya di sini ada jurusan multimedia. Dan gue mutusin buat masuk ke sini karena ada jurusan yang gue pengen. Baik, itu mungkin alasannya untuk masuk sekolah di sini ya. Kalau misalnya gimana sih rasanya sekolah di SMK Citra Edukasi Bangsa itu? Untuk Dirga, coba bisa dijelaskan. Gue sekolah di sini tuh ya rasanya kayak biasa aja, kayak di sekolah-sekolah lain juga nggak terlalu ini sih menurut gue sama aja. Oke, simpel dan padat, teman-teman. Kalau untuk Olip, gimana nih? Kalau menurut gue sekolah di sini ya lebih banyak dukanya sih. Soalnya Dukanya? Lingkungannya terlalu toksik. Terus guru-gurunya juga kurang menurut gue. Kurang arti dalam apa nih? Dan kita nggak salah paham. Aduh gimana ya? Masih materi. Nah iya itu ngasih materi. Terus kan gurunya juga kadang jarang masuk. Udah sih gitu aja. Oke, selanjutnya untuk hal yang menarik itu di SMK Citra Edukasi Bangsa, mungkin perasaan Dirga gimana? Hal yang menarik di sekolah di sini apa? Nggak ada. Menarik juga ya paling karena ketemu teman-teman baru atau kayak teman yang dari sekolah lama itu dari lulusan SMP itu bisa masuk barengan ke sini. Itu aja sih kalau menurut gua. Oh, intinya bisa banyak teman ya? Iya. Kalau Olip gimana nih? Hal yang menarik di sini karena gue bisa ketemu teman baru, terus juga jadinya nyenengin, kan masih pada muda-muda tuh, jadinya asik lah ya. Udah sih itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat kalian tuh senang dan nyaman di sekolah ini? Untuk Dirga, coba jelaskan. Sekolah di sini tuh kalau menurut gua nyaman gak nyamannya sih gua terima aja ya. Tapi kalau senangnya itu ya adalah kayak misalnya kayak kalau lagi makan bareng kayak gitu di kelas atau kayak apa ngumpul-ngumpul bareng temen di kelas gitu loh pokoknya. Kalau untuk Olip gimana nih? Yang bikin gue nyaman di sini tuh balik lagi kayak jawaban gue tadi, karena bisa ketemu teman-teman baru, terus gurunya juga asik. Berarti nggak jauh seperti yang tadi sebelum pertanyaan tadi ya? Iya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal yang nggak enaknya di sekolah SMK Citra Edukasi Bangsa itu apa ya? Untuk Dirga coba bisa dijawab. Untuk sekolah di sini yang gak enak itu ya pasti di semua sekolah itu ada ya kayak misalnya kayak razia rambut kayak gitu. Gue paling benci razia rambut karena ya gue manjangin udah berbulan-bulan terus dipotong begitu aja. Anjir kata gue begini amat aja kalau sekolah. Berarti kurang seneng ya sama yang namanya cukur rambut di sekolah itu? Pasti Kan gratis loh. nggak gratis tapi kan ya namanya dicukur nggak jelas begitu bikin rambut sendiri kayak dilihatnya tuh kayak ya Allah nggak pantas banget. Untuk Olip gimana nih? Hal yang gak enak di sekolah itu menurut Olip? Kalau dari gue sendiri
ya itu yang lingkungan yang toksik. Terus kebanyakan siswa-siswa di sini agak nggak sopan juga kalau ngomong dalam berbicara ya. ya. Terus kalau guru ngajar juga gitu, pada nyuekin, asik main game sendiri. Udah sih kayak gitu. Gimana sih untuk guru-guru yang sering ngajar di kelas-kelas kalian tuh? Kalau menurut gue sendiri, guru-guru di sini tuh ada yang asik atau kayak ada yang gak gue suka lah. Pokoknya. Asik. Soal asik, asiknya gimana dulu nih? Ya asiknya itu kadang ada yang sambil belajar itu sambil bercanda atau kayak banyak permainan kayak gitu. Tapi kalau nggak yang asiknya ini kayak yang terlalu serius banget buat belajar begitu dah. Tapi kan kalau misalnya seandainya dia asiknya di setelah jam pelajaran itu kan lebih enak ya. Ya mungkin bisa dibilang begitu. Kalau nggak asiknya gimana nih? Yang nggak asiknya ya tadi yang kayak gue bilang, kayak terlalu fokus buat belajar kayak gitu, kayak nggak ada apa ya, bisa dibilang kayak nggak ada buat terlalu santai tapi tetap belajar kayak itu nggak ada. Oh, terlalu fokus dengan pelajaran. Iya. Tapi sebaiknya sih seperti itu, cuman ada salahnya kita perbaiki, kayak guru itu jangan terlalu serius-serius banget lah dalam pelajaran, ada bercandanya, ada canda tawanya, ya kan? Iya, lebih begitu sih kalau menurut gua. Kalau untuk Oli sendiri nih, gimana? 3. Kalau menurut gua sih ada yang asik ngajarnya, ada yang enggak. Contoh guru yang ngajar gak asik tuh kayak ngasih catatan banyak banget sampai berlembar-lembar, tampilnya nggak dinilai, nggak di apa. Kalau itu buang-buang waktu doang dong. Iya, capek juga, ngabisin isi pulpen juga. Kalau yang asik nih, asiknya gimana nih kalau guru tuh? Kalau asik, ya itu kalau ngasih tugas selalu dinilai. Terus ngasihnya juga yang nggak banyak-banyak, sewajarnya aja. Dan enak tuh guru yang kayak ibarat kata royal lah ya, Iya. yang nggak terlalu serius banget dengan pelajaran, yang bisa dibilang lu harus nuntut ini, harus nuntut itu. Tuh. Oke guys, terima kasih. Segitu aja mungkin untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Dirga nih. Oke. Sama-sama. Terima kasih Oli juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.